Nah, saya mempelajari agama Nasrani tapi menggunakan kacamata Islam. Itu bedanya, ya. Nah, ini sekarang ada putra, ada putri nih. Saya mau nanya dulu nih, ya. Yang putri dulu deh saya tanya nih. Buat adik-adik putri di sini, sebagai orang Islam, saya mau nanya nih. Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Paling benar. Benar nggak, Ustaz? Paling benar. Benar nggak kira-kira? Siapa yang bilang paling benar? Nah, siapa? Satu. Loh, tadi suaranya kebanyakan paling benar ya. Tapi suara katakan pada nggak berani gimana nih? Nah, sekarang kita ganti yang putra nih. Islam agama yang benar atau agama yang paling benar? Yang paling benar angkat tangan. Kok dikit? Yang benar angkat tangan. Pada nyusul. Nah, ini sepertinya pertanyaannya simpel, pertanyaannya mudah, tapi hati-hati ya, hati-hati jawabnya. Kalian pasti pernah dengar dong ayat di dalam Quran, Inna dina indallahil Islam. Pernah dengar? Tahu artinya? Kalau kalian tahu Inna dina indallahil Islam, berarti Islam yang benar atau yang paling benar? Nah, tahu kan bedanya kan? Yang bilang paling benar tadi siapa? Pada begini semua, oke? Ya, itu ya, hati-hati ya. Kita memang hidup di negara sekuler. Indonesia adalah negara sekuler, artinya negara yang tidak menjalankan syariat Islam, ya. Agama di luar daripada pemerintahan. Kita sebagai orang Islam harus berani bilang bahwa Islam adalah agama yang benar. Jangan bilang yang paling benar. Kalau kita bilang Islam adalah yang benar, yang lain salah, berani nggak ngomong gitu? Hah? Oh, udah geleng-geleng kepala ini. Berani nggak nyalain agama lain? Hah? Berani? Pada takut-takut ini. Gini ya, saya kasih tahu ya. Sebagai orang Islam, kita diberi hak yang penuh oleh negara, ya, negara Republik Indonesia, untuk mengatakan bahwa agama Islam yang benar, yang lain salah. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Agama lain juga diberi hak yang sama untuk mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Salahnya di mana kalau bilang agama lain salah? Nggak apa-apa. Ya, jadi kita sebagai orang Islam harus berani bilang Islam itu yang benar, yang lain salah. Mereka juga boleh ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Kita masih bisa hidup berdampingan. Kita masih bisa hidup bertoleransi, gitu ya. Tapi kalian sebagai anak muda nanti ketika terjun ke masyarakat, kalian harus berani bilang agama saya, agama Islam adalah yang benar, yang lain salah. Tapi walaupun salah kan nggak apa-apa, kita masih bisa memberi makan, kita masih bisa menolong, kita masih bisa bermasyarakat, kita masih bisa menjadi warga negara yang sama hak dan kewajibannya. Itu maksudnya. Kalau kalian bilang yang paling benar, berarti kalian menolak inna dina indallahil Islam. Itu maksudnya. Ya, kita harus berani. Kalian sebagai anak muda jangan takut. Kalian adalah diharapkan sebagai umat Islam yang nanti di masyarakat sebagai pembela agama Islam. Yang dibela Islamnya ya, bukan Allahnya ya. Ya, bisa bedain ya. Nanti ada orang bilang begini, orang-orang liberal, kok Allah mesti dibantu, mesti dibela gitu. Nanti kalian akan menghadapi orang-orang seperti itu. Nanti kalian akan menghadapi orang-orang yang nyinyir terhadap Islam, ya. Walaupun orang itu ngaku Islam, tapi orang itu bisa nyinyir terhadap agamanya sendiri. Nanti ada yang bilang, pernah dengar nggak? Nggak ada gunanya menghafal Quran gitu. Ada yang pernah nonton videonya? Katanya dulu hafiz Quran itu orang. Katanya dulu hafiz Quran itu orang. Bener. Katanya dulu hafiz Quran. Sekarang dia udah lepas hijab, dia berani ngomong di YouTube, menghafal Quran nggak ada gunanya. Quran ceritanya dongeng katanya. Hati-hati nih, ini orang-orang begini nih. Padahal dulu dia hafiz Quran katanya. Katanya gitu ya. Nanti ada lagi orang ngaku Islam tapi bilangnya apa? Islam mengajarkan perang gitu. Nah, ya. Kalian nanti bisa jadi menghadapi hal-hal seperti itu, jangan mudah terpengaruh.
seperti tadi kata Kiai, saya ingin menanamkan kepada kalian harus berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ya, kalau di Quran sudah dikatakan inna dina indallahil Islam, kalian harus berani bilang Islam yang benar, karena Islam yang diridhoi di sisi Allah. Yang lain salah gitu. Nggak apa-apa bilang salah, mereka juga boleh kok mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Termasuk mereka bilang Islam salah juga mereka punya hak gitu. Ya, Dede ya, ini penting ya, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal apa? Liberalisme. Nanti apa lagi? Pluralisme. Kalau pluralisme ngomongnya gimana? Semua agama sama katanya. Ya, pernah dengar? Bahkan ada yang ngomong malah orang Islam malah. Semua agama sama. Setuju nggak? Semua agama sama? Tidak. Ya, nanti ada yang bilang menarasikan semua agama sama karena semuanya mengajarkan kebaikan. Yang dilihat cuma kebaikannya doang. Tapi apakah mereka memperhatikan konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, konsep peribadatannya? Ini udah jelas nggak ada yang sama, tidak bisa disamakan gitu ya. Itu konsep-konsep atau paham-paham pluralisme. Tujuannya apa pluralisme? Sebenarnya sih pluralisme kalau mau diambil positifnya itu adalah untuk bisa menjadikan orang yang berbeda-beda tetapi bisa bermasyarakat dengan baik. Tujuannya awalnya. Tetapi dipelintir untuk apa? Untuk bisa melemahkan akidah orang atau melemahkan akidah agama tertentu. Kalau sudah bilang semua agama sama, nanti kalian pasti akan didekati ya. Nih, ini ada brosur ini, pamflet ini segala macam untuk ditarik ke agama tertentu. Biasanya begitu. Itu kalau pluralisme. Makanya kita harus bisa bedakan mana toleransi ibadah, mana toleransi akidah. Ya, kalau toleransi ibadah, kita harus toleransi ibadah. Mereka beribadah di tempat yang legal, di tempat yang ada izinnya, kita nggak boleh ganggu. Ya, tapi kalau toleransi akidah, kita diajak untuk ikut-ikut ajaran mereka, istilahnya ikut ibadah mereka atau ikut kebudayaan atau tradisi mereka, itu kita jangan buru-buru mau, jangan mau gitu ya. Pernah lihat orang yang kerja di sebuah perusahaan, ketika Natal mereka harus pakai baju Natal, ya pakai topi Santa Claus segala macam, pernah lihat? Jangan mau, kalau itu namanya sudah tidak toleransi akidah gitu. Ya, nanti akan ada omongan-omongan, ini kan cuman pakaian, ini kan cuman perayaan gitu ya. Nah, ya jangan sedikit-sedikit menerima toleransi tapi yang kebablasan. Islam wajib bertoleransi, tapi yang kita boleh toleransi hanya toleransi dalam hal ibadah, tidak boleh toleransi dalam hal akidah ya. Nah, saya ingin kembali lagi tadi ketika kita bicara tentang kristologi. Kristologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen ya. Jadi antara Kristen dan Islam ini kan kita punya satu sosok yang sama. Satu sosok yaitu siapa? Kita sebut Nabi Isa alaihissalam, mereka sebut Yesus Kristus. Kristus dan Al-Masih itu sama sebenarnya artinya. Ya, Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, bahasa Aramaiknya Mesiho, bahasa Ibraninya Masiah atau Mesias gitu ya. Bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu sebenarnya artinya sama, cuman konsepnya yang berbeda ya. Satu sosok yang sama ini kita memandangnya berbeda. Kristen memandang Yesus Kristus sebagai manusia juga sebagai Tuhan. Islam kita memandang Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Sebagai nabi hamba Allah ya, bukan sebagai Tuhan. Karena ada satu sosok yang sama, jadi ini dari dulu nih, dari zaman Nabi masih hidup, ini sudah selalu ada tarik-menarik gitu. Yang Kristen ingin menarik yang Islam ingin meluruskan yang Kristen begitu, ya. Karena kita cinta dengan nabi-nabi kita makanya punya kewajiban untuk meluruskan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, tidak punya sifat ilahi. Itu yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita, ya. Dan kita harus bisa meluruskan di depan orang-orang Nasrani.
karena mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka biasanya menggunakan segala macam cara untuk mendekati orang Islam. Bisa dari kitabnya, bisa dari budaya tradisinya, nanti bisa dari pergaulan, bisa dari lewat medsos dan sebagainya. Ya, segala cara nanti akan dipakai untuk menarik kita orang Islam menerima Yesus Kristus ini sebagai Tuhan. Tujuan akhirnya adalah itu, ya. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa kitab, ya. Sebentar. Izin, Ustaz, boleh saya taruh sini, Ustaz? Karena ini bisa jadi kalian nanti lihat ya setelah bermasyarakat ya. Sini aja, agak maju sini, nggak apa-apa. Nah, nanti jangan kaget kalau kalian sudah terjun di masyarakat. Jangan kaget kalau misalnya rumah kalian didatengin orang yang membagikan kitab bentuknya seperti ini, ya. Tulisannya apa di sini? Apa nih? Kitab suci Injil. Oh, kebaca ya dari situ ya. Hebat, matanya bagus ya. Kitab suci Injil, ya. Mereka akan bilang, ini loh Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Di sini nanti juga ada tulisan begini. Kelahiran Isa Al-Masih. Kebaca nggak deh? Oh, enggak, kira kebaca. Kalau kebaca salut bener. Di sini ada tulisan kelahiran Isa Al-Masih, ya. Nanti di sini ada kata-kata yang lain apa? Insya Allah. Ada kata-kata Assalamualaikum. Bahkan di kitab yang model lain ada kata-kata masjid. Ada kata-kata lagi apa? Ka'bah. Gitu. Istilah-istilahnya itu familiar dengan kita orang Islam, ya. Kenapa mereka bikin seperti ini? Karena mereka ingin mendekati orang Islam supaya kita ikut agama mereka.